macam fenomena yang sedang terjadi di negara kita ini menjadi satu hal yang kemudian tidak layak dilontarkan oleh seorang kader partai, yang dimana partai ini harusnya menjadi salah satu contoh dan role model untuk kita melihat berbagai macam keadaan dan kondisi politik Indonesia. Hai korban ghosting, ketika kita mencintai seseorang, kita ini jangan sampai kelewat batas gitu. Karena kalau sampai kelewat batas, yang awalnya cinta jadi bego. Nganter sana sini mau, disuruh beli makanan dia mau. Ini kita jadi bingung gitu. Apakah kita ini sebagai satu bentuk cinta dan kasih sayang kita, atau kita jadi budak? Budak masih mending gitu. Dia masih disuruh, diperintah. Ini enggak gitu. Sudah kelewat batas. Sampai dia muja-muji gak tahu gitu. Bahwa semua hal yang ada di dunia ini sudah salah semua. Kecuali orang yang kemudian kita cintai. Hal ini sama dengan berbagai macam hal yang kemudian disampaikan oleh kader PSI Partai Solidaritas Indonesia. Yang kemudian menyebutkan Bapak Jokowi ini sudah layak menyandang gelar Nabi. Di antara berbagai macam isu dan permasalahan yang sedang terjadi di negara kita, statement PSI malah tentang puja-puji Jokowi bahwa beliau layak jadi nabi. Kalau di video-video kan itu kan bilang ya, kita bukan nabi boy. Oh, enggak, Jokowi ini nabi. Sampai dibilang bahwa sebenarnya dari berbagai macam hal-hal yang kemudian terjadi kepada Bapak Presiden Jokowi, ini beliau ini sudah layak sebenarnya untuk kemudian menjadi nabi. Ini kita kayaknya harus segera sungkem ke Solo nih. Dari berbagai macam hal itu akhirnya setidaknya lah kalau kita kemudian melihat dari berbagai macam sikap-sikapnya, mungkin karena kader PSI ini melihat bahwa selama ini Pak Jokowi katanya dihina, Pak Jokowi selama ini katanya dicaci gitu. Pertanyaannya, ulahnya siapa? Ulahnya Bapak Jokowi atau memang sebenarnya Pak Jokowi gak berulah? Sehingga kemudian hal-hal itu didapatkan. Kalau kita melihat misalnya secara sederhana, sifat-sifat yang kemudian harus dimiliki oleh orang-orang yang cukup mulia misalnya, ya dia tabligh, amanah, siddiq, fatonah gitu kan. Setidaknya 4 hal itulah. Kalau kita lihat misalnya secara kejujuran, Bapak Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa ini adalah pembimbing saya Pak Kasmuco 2017, kemudian berubah 2025. Bukan pembimbing akademis, bukan pembimbing skripsi. Padahal beliau sudah menyampaikan itu sejak lama gitu. Ya sekalakan aja jujur gitu. Ijazahnya palsu atau enggak, pernah kuliah tapi enggak pernah lulus misalnya. Kan selesai. Sesederhana itu, tapi hal itu kan tidak dilakukan. Hal-hal lainnya misalnya juga dalam posisi ketika dia diberikan amanah, menjalankan amanah dengan baik. Iya. Bahkan anaknya juga sampai dititipin. Supaya tanggung jawab beliau terhadap bangsa dan negara ini terkait dengan visi misi yang pernah beliau sematkan ketika menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia ini bisa dilanjutkan oleh anaknya, dipastikan gitu. Karena kalau orang lain belum tentu bisa melanjutkan apa yang kemudian Jokowi lakukan karena gak rasional misalnya gitu kan, sehingga memastikan kepada anaknya. Amanah sekali gitu untuk menjaga dinasti beliau. Sehingga ketika kemudian kita lihat hal-hal demikian, PSI ini rasa-rasanya Partai Solidaritas Indonesia yang kemudian sudah kebablasan. Oh my God. Ini sini sudah keterlaluan gitu. Gak apa-apa puja-puji Jokowi, gak apa-apa jadikan Jokowi sebagai tokoh, gak apa-apa, gak ada persoalan dan gak ada masalah. Nilai-nilainya yang kemudian diyakini baik silahkan dianut. Tapi ketika kemudian sudah diberikan statement dan puja-pujinya terlampau melewati batas, ini agak lain jadinya gitu. Jadi seandainya hari ini kita melihat bagaimana kemudian teladan-teladan yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk kemudian melihat bagaimana tokoh kenegarawannya yang kemudian hadir, ini kan ada banyak persoalan yang kemudian akhirnya terjadi. Orang ini
Kalau sudah dia ya bijaksana misalnya, orang ini ya baik gitu kan, orang ini nih sangat baik lah sehingga kader PSI ini bisa menyebut Pak Jokowi ini layak lah jadi nabi gitu. Setidaknya dia kan memberikan keteduhan, menyampaikan ajaran-ajaran yang baik gitu kan. Setidaknya memberikan kenyamanan lah bagi orang-orang sekitarnya. Yang kita lihat sekarang, kekacauan, kasus korupsi, kasus perizinan tambang, dan berbagai macam hal-hal lain yang berkaitan tentang Pak Jokowi. Hingga hari ini beliau setelah menjabat masih aja buat rusuh. Ijazahnya yang nggak jelas gitu. Karena akhirnya hal-hal ini nih menjadi satu rentetan yang kemudian dibawa dari masa lalu gitu. Jadi seandainya Bapak Presiden Prabowo hari ini melakukan berbagai macam perubahan-perubahan, bebannya Pak Jokowi. Entah yang Gibran keikut atau kebijakannya yang sudah terjadi gitu. Sehingga hal ini perlu dibereskan secara perlahan. Dan inilah yang kemudian akhirnya kita lihat bahwa sebenarnya ternyata ada berbagai macam kisah-kisah masa lalu yang kehadirannya membuat semakin rusuh, membuat semakin hal-hal yang kemudian selama ini baik menjadi tidak baik. Dan kita kalau akhirnya melihat apa yang kemudian disampaikan oleh PSI, rasa-rasanya PSI ini memang agak lain gitu. Jadi bubarkan aja lah gitu. Iya kan? Kalau dilihat gitu, pemilihan ketua umumnya gak jelas. Kader-kadernya gak jelas. Ini akhirnya menjadi satu partai yang gak jelas. Dan nggak apa-apa ya, namanya juga orang yang kemudian baru mendirikan organisasi partai politik dan ada berbagai macam keseliok-keseliok lidah gitu kan, ya gak ada persoalan. Tapi ketika ini kemudian terus berlanjut dan sampai hari ini tidak ada satu hal yang kemudian menegur misalnya dari pimpinan partai PSI kepada kadernya karena sudah membuat pernyataan yang kemudian cukup bikin gaduh dan pernyataan-pernyataannya juga tidak sesuai gitu kan, di luar nurul. Meskipun kita mengatakan bahwa negara kita kan bebas pendapat, oh iya bebas. Tapi ketika kemudian hal ini disampaikan bahwa Pak Jokowi adalah nabi, ini kan agak lain. Sehingga partai PSI yang seharusnya menjadi salah satu pilar demokrasi, memberikan berbagai macam hal, tanggapan-tanggapan terkait dengan isu dan peristiwa yang sedang ramai di Indonesia, malah kadernya memikirkan tentang Jokowi. Gak pedulilah sama negara, penting Jokowi baik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya PSI ini Partai Solidaritas Indonesia yang kemudian sudah siap untuk menampung Bapak Jokowi di dalam PSI. Entah sebagai ketua ataupun sebagai apapun. Bahkan jadi nabi PSI pun Pak Jokowi ini layak. Jadi sebentar lagi PSI ini akan berubah gitu. Jadi organisasi kenabian. Dan satu hal yang kemudian harus kita lihat sebenarnya dari PSI ini, kenapa akhirnya Bapak Presiden Jokowi masuk dan harus berada di partai politik, sebenarnya yang dicari apa? Kalau bukan tentang kekuasaan, kalau bukan tentang menjaga dinasti atau panggung-panggung politik beliau. Karena hal ini bertolak belakang jauh sekali dengan apa yang kemudian pernah disampaikan oleh Bapak Jokowi di masa lalu. Dan ini bukan hanya kalimat pertama yang kemudian bertolak belakang, tapi semuanya juga bertolak belakang. Mulai dari dosen pembimbing sampai soal beliau yang habis selesai purna tugas dari jabatan presidennya akan menjadi warga biasa, enggak, masih cawe-cawe dalam partai politik, masih mencari-cari panggung politik gitu, hingga akhirnya ketika hari ini dilihat oleh seluruh masyarakat, kita jadi bertanya-tanya, gimana sih kok beliau ini tidak konsisten antara kalimat dan sikapnya. Kalau kata Bahlil itu kan bicara lain, sikap lain, ditugaskan lain. Sehingga dari kejadian ini kita hanya bisa memastikan bahwa hal yang kemudian dilakukan oleh beliau untuk menentukan langkah-langkah politik kenapa harus masuk dalam partai politik, entah itu PSI atau di partai politik yang lain, itu untuk menjaga yang namanya panggung politik, untuk menjaga yang namanya dinasti politik, karena beliau sudah terlanjur nyaman dengan kekuasaan politik. Sehingga Nasdem yang kemudian disampaikan oleh bendaharanya menyampaikan dan menyindir Bapak Presiden Jokowi agar ya itu sebenarnya memang hak beliau untuk kemudian mencalonkan diri atau dicalonkan atau menjadi ketua umum partai, hak beliau. Tapi ya cobalah beliau ini contoh Pak SBY. Nyaman, damai, hidupnya tenang, gak ada masalah gitu kan. Ya Partai Demokrat biar diurus sama AHY gitu. Ya sama gitu. Ya biarlah PSI ini diurus sama Kaisang. Atau Gibran lah, kalau Kaisang nggak terlalu kuat, Gibran gitu kan, sudah jadi wakil presiden, sudah punya kekuasaan, punya nama, punya panggung, Gibran aja lah gitu, gak usah Bapak Presiden Jokowi. Atau ternyata Pak Jokowi takut gitu,
Kaisang kalah, Gibran gak jadi, akhirnya gak punya panggung politik. Hilang sudah seluruh kekuasaan dan dinasti-dinasti politik yang selama ini sudah dibangun sedemikian rupa, sudah dibangun sangat matang. Kan eman gitu. Gimana ceritanya kita sudah membangun Indonesia 10 tahun, keluarga kita gak dibangun. Sehingga pekerjaan-pekerjaan itu perlu diberikan juga kepada anak-anaknya, bukan kepada masyarakat Indonesia. Tapi apapun itu adalah hak kader PSI, itu adalah hak Bapak Presiden Jokowi. Tapi ketika kemudian hal itu disampaikan di halayak publik di tengah permasalahan dan berbagai macam fenomena yang sedang terjadi di negara kita, ini menjadi satu hal yang kemudian tidak layak dilontarkan oleh seorang kader partai yang dimana partai ini harusnya menjadi salah satu contoh dan role model untuk kita melihat berbagai macam keadaan dan kondisi politik Indonesia. Jadi PSI ini kehadirannya sebagai partai politik kayak ada gak ada, gak berguna gitu, gak ada apa-apanya, pengaruhnya juga gak ada. Penting ada aja partainya gitu kan. Dan kita akan melihat bagaimana kemudian PSI bisa tumbuh ketika hari ini tokohnya yaitu Bapak Jokowi sudah tidak memiliki jabatan ataupun kekuasaan. Tapi apapun itu, pada akhirnya PSI adalah partai yang suatu saat nanti bisa saja lolos parlemen atau bubar di tengah jalan karena sejak awal organisasinya sudah tidak jelas. Saya pikir itu cita-cita saya, yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.